Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah salah satu komponen penting dalam pergaulan, pekerjaan. Tidak peduli dimanapun kita berada, kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik sangat diperlukan demi kenyamanan dan kelancaran bersosialisasi kita. Sayangnya, saat ini banyak dari kita menutup diri bahkan merasa tidak memiliki waktu atau lebih tepatnya tidak mau menjadi pendengar bagi orang lain. Terkadang, meskipun kita sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, ada banyak tantangan yang membuat kita sulit menjadi pendengar yang aktif untuk orang lain. Langkah-langkah apa yang dapat membantu kita untuk menjadi pendengar yang baik? Mari kita simak penjelasannya di bawah ini. 1. Memiliki niat mendengarkan orang lain, attention. Langkah paling utama dalam segala tindakan adalah niat. Agar kita dapat mencapai segala sesuatu, sangat dibutuhkan niat yang kuat. Dengan niat yang kuat akan menjadi pendorong dan memberi kemampuan kita untuk berbuat lebih baik dan gigih. Nah, sama halnya dengan menjadi pendengar yang baik. Niat kita sangat dibutuhkan dalam mendengar untuk mengerti apa yang orang lain ingin sampaikan, bukan sekedar menanggapi namun juga mengerti apa yang disampaikan orang lain. Kata bijak mengatakan, kosongkan gelas yang ada di pikiranmu, maksudnya adalah, jangan memiliki pretensi apa-apa ketika kita mendengarkan orang lain. Kosongkan pikiran kita agar kita tidak memiliki praduga, sehingga kita bisa objektif menanggapi apa yang mereka katakan kepadamu. Jadi dengarkanlah orang lain dengan pikiran yang terbuka, bukan dengan penuh prasangka. Ketika kita mendengarkan dengan maksud untuk memahami, maka kita tidak akan memotong atau menyela pembicaraan lawan bicara kita sebelum mereka menyelesaikan kalimatnya. Ini bukan berarti kita tidak memiliki hak untuk bertanya atau menyanggah, namun kita tahu dengan baik kapan waktu yang pas untuk bertanya. Pertanyaan yang diajukan juga bukan untuk menyakiti lawan bicara, namun untuk memastikan bahwa pesan yang kita terima adalah pesan yang diinginkan oleh lawan bicara kita. 2. Interupsi pada saat yang tepat. Langkah kedua ini memiliki keterkaitan dengan langkah sebelumnya. Dengan niat yang tulus mendengarkan orang lain untuk memahami, maka lebih baik jika kita tidak banyak menginterupsi atau memotong apa yang orang lain sampaikan. Biarkanlah mereka menyelesaikan pembicaraan terlebih dahulu, dan cari jeda waktu yang tepat untuk bertanya atau menginterupsi. Seorang pendengar yang baik hendaknya paham membaca situasi. Tidak akan membuat situasi yang menyinggung lawan bicaranya meskipun dia selalu berputar-putar dalam berbicara. Jangan merasa paling hebat dalam setiap pembicaraan. Buatlah supaya lawan bicara kita merasa didengar dan bisa memberikan rasa percaya pada kita. 3. Memproses apa yang didengar dengan baik. Setelah memiliki niat yang kuat dalam mendengarkan, untuk memahami dan memberikan sedikit interupsi pada setiap perbincangan, langkah selanjutnya adalah berhati-hati saat memproses kata-kata yang kita dengar dari orang lain. Dalam hal ini, kita harus memproses perkataan lawan bicara dengan tenang dan berpikir dengan kepala yang dingin. Jangan sampai kita terlalu sensitif dengan apa yang mereka sampaikan kepada kita, padahal mungkin maksud dan tujuan mereka sebenarnya baik atau ingin memuji kita. Dengan memprosesnya sebaik mungkin, ini akan membantu kita menjadi pendengar yang baik. 4. Mengulang kembali yang kita tangkap secara ringkas, konfirmasi. Langkah ini adalah mengulangi kembali secara ringkas apa yang kita tangkap dari pembicaraan antara kita dengan lawan bicara. Ini berfungsi untuk memastikan bahwa apa yang kita dengar dan kita memahami dengan benar sesuai dengan yang dimaksud lawan bicara kita. Sebagai contoh, John, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa hubunganmu dengan saudaramu menjadi renggang, karena masalah tanah warisan. Dengan kepastian seperti itu, maka lawan bicara kita merasa didengarkan sekaligus dimengerti. Mungkin kita tidak bisa memberikan solusi apa-apa, namun dengan kita mendengarkan dengan seksama, John bisa merasa lega. Syukur bila kita bisa memberi solusi, paling tidak memberi kesimpulan-kesimpulan sederhana yang melegakan. 5. Kontak mata yang baik. Satu hal yang sangat penting, mendengarkan secara aktif adalah mendengarkan orang lain dengan seluruh tubuh dan indera kita. Kita tidak dapat mendengarkan orang lain dan konsentrasi yang baik, jika kita menghadap kepada suatu hal yang lain. Lakukan kontak mata yang baik dengan dia selama percakapan berlangsung. Ini akan membantu kita lebih memahami kata-kata yang diucapkan, ekspresi wajah, serta gerakan yang dilakukan oleh orang tersebut. 6. Hindari gangguan media sosial melalui gadget. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita mungkin sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, namun kemajuan teknologi seringkali mengganggu konsentrasi kita.
Ketika kita sedang mendengarkan orang lain, lalu ada gangguan alat komunikasi, maka konsentrasi kita akan terpecah, ini berakibat buruk. Terlebih lagi bila lawan bicara kita merasa bahwa dia diacuhkan, maka akibatnya fatal sekali. Untuk menjadi pendengar yang baik, coba kurangi gangguan media sosial yang kita miliki. Bisa dengan mengaktifkan mode senyap pada ponsel atau menonaktifkan notifikasi media sosial saat kita sedang berbicara dengan orang lain. 7. Mencondongkan badan. Ini adalah salah satu kiat yang baik saat mendengarkan lawan bicara. Mencondongkan badan akan memberikan upaya yang maksimal dalam mendengarkan dan memberikan kita energi yang diperlukan untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Mencondongkan badan memberi kesan, kita sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh seseorang. Cobalah untuk mencondongkan badan seolah-olah Anda berdua duduk di sebelah atau di seberang satu sama lain. Atau, jika Anda sedang berdiri di samping pembicara, cobalah untuk berdiri cukup dekat dengan orang itu untuk berkomunikasi dan memberikan kesan bahwa Anda tertarik pada percakapan mereka. 8. Jangan menghakimi orang lain. Agar kita benar-benar bisa menjadi pendengar yang baik, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Jangan terlalu mudah memberi kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya dirasakan oleh lawan bicara kita bahwa kita menyudutkan dia atau bahkan mempersalahkan dan merendahkan dia. 9. Tulis dalam catatan kecil. Bila dimungkinkan buatlah catatan kecil. Cara ini juga memiliki keistimewaan lainnya yaitu, tidak mengganggu seseorang ketika mereka berbicara. Dengan begitu, kita bisa mendengarkan sambil membuat catatan kecil, sehingga tidak mengganggu pembicaraan lawan bicara kita. Nilai positif lainnya, kita dapat terus mengingat poin-poin penting yang disampaikan di dalam percakapan tersebut. Jangan lupa bahwa menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu komponen penting di dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan ini juga akan memberikan dampak yang positif pada pergaulan, pekerjaan atau apapun yang kita gunakan sebagai makhluk sosial. Apa pendapatmu tentang menjadi pendengar yang baik? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Silakan subscribe dan tekan tombol lonceng bagi yang belum agar selalu dapat kiriman video kami selanjutnya. Jadilah yang pertama untuk menonton video kami. Bagikan ke teman, saudaramu agar mereka juga bisa menjadi pendengar yang baik dan bermutu. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa bahagia.